Banyak orang yang sekarang sedang dalam masa penantian, dan di saat mereka menanti jawaban Tuhan atas doa-doa, harapan, janji Tuhan kepada mereka, kepada kamu, kepada kita, masih banyak yang belum tahu bagaimana menunggu di dalam Tuhan. Beberapa orang masih berpikir, kapan ya Tuhan jawab doa aku? Kenapa lama sekali? Kenapa situasi aku belum berubah? Kenapa situasi aku masih sama? Menunggu di dalam Tuhan itu bukan hanya soal menjadi pasif, tidak melakukan apapun. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu, artinya Tuhan masih mempersiapkan kita. Persiapan itulah yang harus menjadi perhatian kita secara serius, supaya kita di titik yang siap di mata Tuhan. Menanti jawaban Tuhan atau menanti di dalam Tuhan itu artinya Tuhan sedang menguji kesabaran kita, ketahanan kita, dan kegigihan kita, serta kepatuhan kita. 4 hal itu menjadi kunci di dalam kita menunggu di dalam Tuhan. Kalau saat ini kamu menanti hanya dengan kenapa sih doa aku belum dijawab? Apa yang salah? Kamu harus mulai mendengarkan Tuhan. Carilah Tuhan. Bukalah pikiran dan hati kamu. Tanyalah Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini sudah terlalu lama. Apakah ada yang harus aku lakukan yang aku belum ketahui? Jangan mengecilkan kemampuan kamu untuk mendengar Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa mendengar Tuhan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang melayani di dalam gereja, pendeta-pendeta, orang-orang yang sangat suci. Semua orang yang mencari Tuhan, mau membuka hatinya, betul-betul mencari Tuhan, akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Penantian panjang kita itu tidak sia-sia. Tuhan itu tidak pernah membuat kita menunggu dalam kesia-siaan. Kalau memang keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, doa itu akan dijawab tepat pada waktunya. Tuhan itu Tuhan yang selalu on time. Tidak pernah lebih cepat dan tidak pernah terlambat. Tuhan kita adalah pencipta semesta alam. Setiap hal yang diciptakannya itu sangat presisi. Bayangkan kalau semesta ini diciptakan tidak presisi, pasti hancur berantakan. Dunia yang besar ini aja diciptakan dengan sangat sempurna. Tidak ada kelebihan 1 derajat pun. Apalagi hidup kita, manusia yang sangat kecil ini. Sangat mudah bagi Tuhan kalau seandainya Ia berkenan kita mendapat yang kita mau detik ini juga. It's so easy. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Apakah betul kesiapan kita itu tidak berdampak buruk untuk masa depan kita?
Tuhan ketika memberikan sesuatu itu selalu berdampak yang baik. Apapun keinginan kamu sekarang, entah itu masalah finansial, kesehatan, jodoh, anak, keluarga, apapun. Kalau kamu diizinkan menunggu, menunggulah di dalam Tuhan. Artinya apa? Menunggu di dalam Tuhan itu tidak bisa pasif, tetapi harus aktif. Seperti apa aktifnya? Aktifnya adalah menjadi patuh melakukan yang harus dilakukan. PR kita harus dikerjakan. Apakah PR itu? Masing-masing dari kita itu berbeda. Beberapa orang ada yang harus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, menghancurkan keangkuhan. Their pride, karena mereka sangat prideful, sangat angkuh, sangat sombong. Di orang lain lagi, PR mereka adalah menyembuhkan luka hati. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, menerimanya, dan it is what it is. Ini terjadi untuk kebaikanku. Sembuhkan itu di dalam nama Yesus. Bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan akan membantu kita menyembuhkan luka hati kita. Beberapa orang lain berbeda lagi. Mereka harus mengampuni, menghilangkan kecanduan, menghilangkan roh nafsu, menghilangkan keegoisan, menghilangkan ketidaksabaran, menghilangkan roh-roh yang mengganggu hidup mereka. Ketahuilah bahwa di dalam menunggu, artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Segala yang tidak baik itu sedang dipotong, dibabat, dipangkas oleh Tuhan. Lalu hati kita sedang diuji. Apakah postur kita, hati kita sungguh-sungguh ke Tuhan? Jangan sampai ketika kita mengharapkan sesuatu untuk dikabulkan, kita mencari Tuhan. Tapi begitu kita mendapatkannya, kita mulai jauh. Kita menjadi sombong, menjadi angkuh, atau justru melakukan dosa, dan sebagainya. Semua yang dari Tuhan itu tidak ada kesia-siaan, dan selalu berdampak yang baik. Karena itu persiapannya pasti akan sangat luar biasa. Saya percaya ketika kamu diizinkan untuk menunggu, Tuhan itu sangat menyayangi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kamu yang sebelumnya. Untuk mendapat kehidupan yang lebih baik setelah doa kamu itu terjawab. Mulai cari Tuhan, tanyakan, dan lakukan. Semoga video singkat ini bisa membantu kamu untuk sabar, tekun, bertahan, kuat di dalam Tuhan, dalam menunggu ini. God bless you.